Bismillahirrahmanirrahim. Aku masam pajak ki. Pertama ipapole tetong. Yang kedua rokok. Yang ketiga suju. Tuh, tetong, rokok, suju. Kenapa seperti itu? Ternyata atau melebihkan kehadir antara akal dan nafsu ini perlu direlevankan. Ketika kita berdiri sholat, maka pada saat itu akal lebih mengungguli hati kita. Akal mengungguli nafsu kita. Tapi ketika kita ruku, maka akal dan nafsu itu sejajar. Gitu? Sejajar. Emotional stability seimbang. Tapi ketika kita sujud, menjadi akal harus tunduk di bawah nafsu. Ini Pak Guru ki pengolah ta'ala. Maka angka tutu jama-jamang harus si menonjol akalnya. Ya, harus selalu berfikir, afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Tapi angka tutu jama-jamang harus selaras akal nafsu bersamaan jalan. Nafsu bawang salatoi, akal bawah salatoi, tapi harus selaras. Tapi ada juga saat-saat tertentu akal harus tunduk di bawah hawa nafsu. Mana waktu itu? Ya, di semana nih? Dina jajan nata ya, aku dina pakur. Jadi oleh karena itu, na Pak Guru ki pengolah ta'ala maka caramu ya somperengi bombang nalino pakai gunawi akalmu si bawa nafsumu, tetapi kamu harus menempatkan. Riwet tu misalnya sapa ko dalle, tunjulkannya akalmu, tetapi ikutkan nafsumu. Nah sahabat nareku terlalu menonjol i nafsu akalnya biasa tahu makalasi Pak. Makalasi. Itu biasa akal itu anak iya. Padahal seimbang nafsuna. Lo bawa manre te esho. Tapi nareku menonjol sisanya nafsu melesi majama. Oh dia lo istirahat. Tapi dia dah kasih karwa-karwa ayo na pego Pak lepa ya kelena. Oleh karena itu seharusnya kita mampu membedakan mana pekerjaan yang harus diintegrasikan antara akal dan nafsu untuk meraih kesuksesan kejayaan. Ini. Kemudian terlebihkan kehadir sempaja ya, kita kembali ke salat. Salat itu kadang dipegoi secara sendiri, kadang dipegoi secara berjamaah. Kalau secara sendiri sekedar untuk melepaskan kewajiban, oke. Lepas ni kewajiban tak. Tapi nareku meloki runtuk kejayaan, kemuliaan, pegoi dengan berjamaah. Kenapa? Karena nareku mak berjamaah ki salatul fazzi ma'al jamaah. Salatul rajuli ma'al jamaah khairun min salatil fazzi bi 27 darajah. Nareku mak sempajang berjamaah ki melebihi 20 tingkat di surga di pandit tahu mas sempajang ale-ale. Nareku birae berak napa ki di kilo pertama ya teman berjamaah kami meniku 50 itu 20 itu nareko mak berjamaah sikit bek kedua napi nomor 2 alena 27 kali 2 54 apalagi dalam satu hari titegare makana pede mak berjamaah mati nulut tawe mak berjamaah pede mak berakat tiri terupana itu melebihkan kehadir Masya Allah. Dan ini kalau bukan kesadaran sendiri susah. Jatuh naye nareku tomat berjamaah luar biasa hikmah Pak. Tidak gereko tomat berjamaah. Ketika Pak Imam mengatakan Allahu Akbar, semua di belakangnya harus tunduk. Tidak ada yang boleh mengatakan iya Allahu Akbar iko saya mau yang lain. Ini sistem pemerintahan. Nareku makan Pak Kandep hitam, maka seluruh jajaran di bawah harus menerima hitam. Tidak boleh menentang. Kalau Anda mau menentang, siap-siap dilempar ke tempat yang jauh. Memang seperti itu.
Nah, ketika ruku, ikut ruku semua makmum. Itu pemimpin Pak tuh. Ketika berdiri, begitu seterusnya. Tetapi walaupun begitu, sami'na wa ta'na, tapi ada kondisi di mana Pak Kandep misalnya kentu, di mana imam kentu, maka tanpa diminta dia bergeser dan yang di belakang itu maju. Itu. Aja namu gora maka turun karena kamu kentu. Jangan namu gora. Namu dia mau gora lesek toh. Itu. Tapi sebaliknya, nareko dia gagah pelanggaran imange, napuko gor sini nama makmum di belakang, mundur ko. Dia tidak mau mundur. Kenapa? Dia merasa tidak salah. Itu. Karena itu imam, makmum harus tahu masing-masing hak dan tanggung jawabnya. Pemimpin dan yang dipimpin tahu hak dan tanggung jawabnya. Di mana harus kita bertahan, di mana harus lentur. Ini. Oleh karena itu kita melebihkan ke hadir sempajangnya ye Pak. Subhanallah. Ketika berdiri, ruku, sujud, duduk, lalu kemudian diakhiri dengan salam. Salamnya ke kanan dulu baru ke kiri. Diawali dengan Allahu Akbar. Kenapa? Diawali Akbar, Allahu Akbar, ditutup salam. Karena definisi salat yang saya ingat itu as-salatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbiratil ihram wa muhtatamatun bit taslim. Itu. Beberapa baca-baca pergerakan yang diawali dengan Allahu Akbar takbir dan ditutup dengan salam. Ya ku angkat atau langsung maka dah bismillahirrahmanirrahim dia nang kena Allahu Akbar dia sempajang. Ya ku angkat maka dah Allahu Akbar lengkap baca-bacaan tapi dia salam sempajang materui. Harus diawali takbir diakhiri dengan salam. Itu namanya salat. Nah, kenapa diawali dengan takbir Allahu Akbar? Supaya apapun yang kita mau lakukan kita kembalikan kepada Allah. Nawaitu kita harus jernih Pak. Niatan. Palisu ko pangalatala puang. Wisas sama kedaye anu wakataye masusah, masuli, merejing, mawatan, melupo matane. Ne iya kia nareko iko puang melo mereka alomolomong magampam mana, meringan mana, becuk mana dan seterusnya. Ada enggak yang susah bagi Tuhan? Tidak ada. Karena itu kita kembali kepada Tuhan. Apapun yang kita ingin lakukan, kembali kepada Tuhan dulu. Akatani masaki ku Allah Ta'ala. Itu. Saya alhamdulillah ini baru-baru Pak. Tadi juga di masjidnya Prof saya sampaikan. Saya dengan istri saya berniat mengantar beberapa santri saya anggap berprestasi yang hafal Quran. Saya mau berikan hadiah di Tanah Suci. Saya daftarkan untuk ikut umrah. Tapi tiket yang ada tanggal 29. Kami mendaftar 29 Maret, 29 April ya, Februari. Tapi ternyata hadirin berbahagia, setelah kami lunasi, ada penyampaian dari travel, mohon maaf Ustaz, karena kami tidak ada pemberangkatan 29, tapi yang ada adalah 27. Saya katakan, oh ya udah apa-apa, 27, mudah-mudahan ada hikmahnya. Tapi banyak jemaah yang komplain, tidak mau menarik diri dan mau pindah ke atau apa. Saya bilang, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ternyata Bapak Ibu, karena niat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu hari pemberangkatan tanggal 27 pagi menjelang jam 5 subuh kurang 2 menit, saya dapat WA dari mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim bahwa hari ini dimulai tidak ada umrah. Padahal saya mau berangkat
paginya. Maka waktu itu ketika kami ke bandara, saya dengan istri itu tidak bergabung di jamaah yang lain. Saya pergi ke ujung depan gate 1 karena di situ ada musala. Ya Allah, selamatkan kami. Alhamdulillah, ternyata kami bisa berangkat hari itu dan terakhir pemberangkatan terakhir. Coba kalau misalnya 29, saya tidak jadi berangkat dengan santri saya. Tapi karena dimajukan 27, ternyata bisa berangkat. Sampai di Madinah, pengumuman akan ditutup airport jam 6, tapi setengah 6 kami sudah tiba. Langsung kami dikeluarkan, nanti di luar baru dikumpul paspor. Supaya aman, selamat semua. Ada satu jemaah saya ditahan karena pernah berkunjung di Malaysia. Tetapi kemudian saya menghadap di imigrasi bahwa sebenarnya jemaah ini tidak ada kaitannya dengan apa yang Anda cari. Kenapa? Karena jemaah ini memang pernah berkunjung di Malaysia, tetapi jauh sebelum ada corona. Coba lihat, bagaimana kamu tahu? Saya bilang, coba lihat stempel. Nah, tidak semua juga pintar-pintar itu. Coba lihat stempelnya. Begitu dilihat stempelnya, oh 4 tahun yang lalu. Kenapa mau ditahan? Akhirnya dilepas. Akhirnya selamat. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diawali dengan takbir Allahu Akbar. Segala yang kita melakukan, makanya kita diajar oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apapun kita mau bepergian, kita mau keluar dari rumah, kita mau mulai pekerjaan, jangan lupa itu. Iku mi pangharap katolo kade gagalai. Merjimana nariku tahu tapi magampan nariku iku puang. Malomo nariku iku puang. Ini salat. Diawali dengan takbir, lalu kemudian diakhiri dengan salam. Kenapa? Karena hadirin berbahagia, jangan sampai kita mengumandangkan Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, tapi kita cederai kebesaran Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa hadirkan kedamaian dengan sesama. Tuh. Banyak orang Allahu Akbar, tetapi pada yang gambar anda dendre, alena mau tumpu pada anda selang, alena mau to siksa pada anda selang. Padahal hadirin berbahagia. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah iya selet tungetungenge ya naritu seleng iya pas selama ingi pada anda selep pole ripape pedina lilana nenia jarinna. Makin utamakan yung Allah Ta'ala lila na napa nabita napa diolowi papipadi na lilay na napa limay maka da nareko papipadi 5 ilapa itawe ja guru itawe insyaallah si jadwa jang ya regese sodwa ngeso pa aja nih tapi nareko lilata pediri atin na tawe air laut bisa diukur hati orang siapa yang tahu mau mati mau dia apa aja mapedi. Lilai makanya Assalamualaikum ketenteraman, keselamatan, kedamaian bagi kalian. Siapa ke kanan? Siapa itu ke kanan? Sininna rotau engke pada agamata, pada pahata, pada ampeta. Ya rodi iktibarkan kanan. Assalamualaikum. Itu pada seleng. Tebarkan salam. Usyub salama bainakum. Hadirkan kedamaian, ketenteraman sesama kalian. Tapi ingat, dek nak keloreng yang Nabi tapadata bawa saleng ipas salama, tapi assalamualaikum juga ke kiri. Di kiri kita engka agama lain. Di Indonesia ini kan ada 6 agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Iya. Hadirkan kedamaian, ketenteraman untuk mereka. Jadi salah besar kalau orang begitu berbeda keyakinan, bunuh. Enggak. Semua makhluk bernyawa, apalagi yang namanya manusia, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dibunuh kalau ada perintah untuk membunuh. Tapi kalau tidak ada, tidak boleh. Ketika engkau lakukan itu, man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Nigi kita umpuno set ditahu make nyawa.
Dalam hadis yang lain, bighairi haqqin, tanpa benar, tanpa alasan yang benar, faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia di dunia, di muka bumi. Bayangkan. Itu tahu makan nanggak gampang mak bunuh. Bunuh sedikit, bunuh sedikit. Masya Allah, memangnya kau yang ciptakan manusia? Yang ada adalah fungsi apa yang disebut dengan awal tadi. Kalau kita berbeda, beri bimbingan. Kalau dia bodoh, beri bimbingan supaya dia pintar. Di situ tugasnya. Jangan begitu salah, begitu berbeda langsung mau dibunuh. Subhanaka ya Rabb. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan ke kita untuk menebar kasih sayang kepada sesama. Terlebihkan ke hadir. Satu ketika Nabi ta lalana Isra Mirajna ifal lira ikuranaka. Wah, luar biasa. Sifatnya ranaka ye. Ranaka atau neraka? Dua-duanya bisa ada bilang neraka, ada bilang ranaka. Neraka. Yang jelas ini bahasa Arabnya nal. Ya. Nabi ta bercerita bahwa ternyata api neraka itu luar biasa dahsyatnya. Ternyata mula-mulana engkayaseng api kulino ketika Nabi Adam si bawa Hawa itu pak kulino, nah dek gaga api, dek nole tuo tanpa api. Terpaksa Nabi Adam mat dararing ko Jibril bahwa Jibril ilonga ke api ko pong Allah Ta'ala apa ko dek gaga api dek ule tuo. Pak ko ilalan na suruga sinin na makanan-makanannya langsung jahiz, langsung selesai. Matru bawa yandre ya kue nasengnya tika kak bembe lope jere lope nasu de gaga api angka si nandre tapi lope nasu piku carana de gaga api Jibril lo ngakak ke Allah Ta'ala api maka di Jibril magina ya musuruh iku na melo langsung Allah Ta'ala tidak perlu perantara maka di masiri kak papura kak tak pasalah masiri kak ke Allah Ta'ala. Iku melonga kak. Jibril matru mengolor di Allah Ta'ala. Ilahi ipuang. Atamu Adam. Ma perlu api. Dek nule tuo sengadina. Engka pariweringi api. Nah dek gagah api kulino puang. Maka di Allah Ta'ala. Oh kalau begitu. Jibril luka kuku malaikat Malik. Malik itu pengunduran neraka pak. Loka ko bukan malaikat Malik, loko. Ye Jibril loka ko malaikat Malik. Ya, apa kabar Jibril? Baik. Keperluan apa? Saya mau minta api. Oh, untuk siapa? Untuk Adam di dunia. Tidak bisa hidup tanpa api. Kalau begitu kam ta'khuz minan nar. Siaga api melok muala. Maka di Jibril weh dia tu wisengi. Apa maka da bawa ma bawa perlu Jibrilu? Api maka dia loko ku Malik na dia utane maka siaga maka lisu ku makutan sama sirika ku Allah Ta'ala sirika maka dia matu ya nana Jibril fadi di disuruh nana maka medo makutan ona sirika kalau begitu maka dia malai begini pale kira-kira perkiraan nih siaga kira-kira besarna kadarna yero api renaka dibutuhkan di dunia maka dia Jibril begini saja Malik kasih ke itini misqala tamrah. Wiri bawa nak silopo ke rumah. Betul ke rumah. Maka deh tenrisi bata malaikat Malik, wih Jibril. Ya kueleko api ranaka silopo betul ke rumah. Ancur mana lagi pitu susunge. Dia no lempawi. Kalau begitu itini nisfaha wireka separona. Setengah nak. Depan oleh ya koleko saparona batu karomai capu mana ye tanai melili na taruh pala den oleh jadi siaga pale bingung nih dua-dua maka dia Jibril kalau begitu ya tini mifqala tarrah wire bawa nak pada zarah pada atom bicu sekali biasa tuh engka sebok-sebok kurin rita engka cahaya tamang kai telutu-lutu iti kengi de gaga ila pesang yang kekeneng
Makunero nasa bicuna malenga. Pakunero bicuna. Oke, apa dena ulle bagi wi? Ala ni sisana natiwi di gunung di mana Adam berada, maturu malumpa yoro bulue, napa yoro pada zarrero langsung turun ke dasar bumi lalu mengeluarkan lahar. Andaikan Jibril tidak mengambil inisiatif, nale yoro cedero pada zarra tadi, napa lisu ko pengena, ancur lino deki gaga pak makuk. No taruh Allah, sitegere. Taruh. Tapi tak kalangkan nama dape ko batu-batue, ko aju-kajunge, ko awo aga sini na sewe-sewe ko linong kamana to pinna. Pasti tetea atu batu pada batu kapinna. Agar. Nah itu pun untuk melebihkan kehadir dalam sejarah disebutkan iro Jibril waktu nanale roset di zarra dia nak terutiwi kolino deh naremewe jolo ko piranaka ya selama 70 tahun di 70 sungai. Jadi saya di sungai 70 tahun. Nah, pelece si sungai yang kedua 70 tahun. 70 sungai kali 70 tahun naremero na pernah tiwi kolino bakumu berpelana. Sekarang engke kalau ma coba-coba. Engke kalau enggak gampang ya piranaka. Itu keren teman lebih ke hadir. Nah, waktu naye nak cerita Nabi ta tenri si bata ya sahabat yang kali begitu dahsyatnya api neraka. Lalu kemudian pada stres mana sahabat maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum biman tahrumu alaihinna. Melok ko ga upawang ni ga tahu salama pole piranaka. Melok ko pawang. Rampeng ki gabu. Rampeng ki di supaya salama ki. Ni ga tahu melok ko ga upawan ni ga tahu salama pole piranaka. Maka di mana ke sahabat qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja kami ingin ya Rasul. Qal maka di Nabi talikulli apalah ipa hayyin layyin qaribin sahlin. Apa mi syaratna ya koeloki aman selama pole piranaka. Nomor sedi likulli hayyin tungke tau mapacingnya atinna poleri atakak burukenge. Biasa tuh siaga wedi pancaji ki matakaburo ibu wedi ngita we takaburo ni tamalupo lena na tawe gara-gara abatiren gara-gara cantikan gara-gara waramparang gara-gara agapi pangka apa lagi. Pokoknya sini nero nas sabaria wedingin dipandang melopo leta na tolenge tahindari wi ro yasa hayyin karena la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin purade nangulle tama suruga tau engkei rilalena atinna pada kama-kama ataka buruken rilalena atinna tidak bisa. Kalau bukan surga berarti neraka pak ku akhirat matu dia namanya ke kabupaten 2 kabupaten dia nafada ku Sulawesi Selatan mengalada kabupaten na ya ku akhirat matu kabupaten surga kabupaten ranaka tuh ya ku teneki ku surga neraka itu. Jadi likuli hayyin tininna tahu de gaga ataka boroken rilalena atinna tau mapaku itu tanda-tanda bahwa dia penghuni surga. Walaupun dia tahu bahwa saya lebih cantik dari kamu, tetapi bisa saja kalau Tuhan mau mengambil kecantikanku, maka saya akan dikenakan penyakit yang tiba-tiba membuat saya jelek dan kamu lebih cantik daripada saya. Dia wedi. Di atas langit ada langit. Makanya harus ada tawadu, Pak. Bu, harus kima pakatunale. Maka dari Andri Guruta Ki Haji Abdul Malik Farojai, saya banyak menyebut beliau karena selain orang tua saya belajar sama beliau, selalu menyertai beliau, kemudian juga sebagai refleksi salah satu keluarganya hadir pada kesempatan ini. Beliau mengatakan, yaitu anak nareko takaboro itawe, Pak ya sini na itu tawe nasa, ngang kemana tu tuluk nama geteng, engka tuluk poleasa, engka tuluk poleawa, tidak Pak Bu.
Upan takabur itawe ni tamaraja lena daripada tolenge tulu mariawana mageteng igeteng inonot wah jaga puangi kok katau takabur alena bawa nase jago ipakatuna ko Allah taala titamui lambat laun kode na Yesus baja kode na baja sangadi tapi nareko engka tawadu man tawada faqad rafa'ahu Allah. Ini hadis. Niki kita mapakatuna ale ripataraka ini Allah taala tulu ya sana mageteng. Jadi nareko engka tawadu mapakatuna ale dek nama tempo dek nama bangka. Oh tulu ya sana mageteng menrek cur. Dia akan naik ke tempat yang tidak diperkirakan, Pak. Karena itu likulli hayyin tau mapacingnya tinna poleri atakabur kenge selama amangi poleri apiranaka sedih. Yang kedua adalah layin. Ini kalau ya selain lain adalah tau puneye lilah mafase mak bicara. Setiap tutur kata yang dia ucapkan orang paham dan tidak pernah orang merasa tersinggung karena ungkapannya. Itu Pak Angkat tuh tahu ya nate tersinggung ki. Ya nang ke kutuma bicara ma falla mana tuh dengan nata welu medde mage na pujelada singgungi pada anda rupa tahu itu kafir ya musyrik ya munafik ya aduh tidak betah orang tinggal lama-lama itu jadi lain mereka data pakai singilala di pedata rupa tahu namun iris tahu etapa salah tapi ya lo doangan nih memari pengalat taala nanti ruaki lalu madeceng berawat itu pada salama aja teknik aja kita kada ranaka itu jadi lainnya apa guru kina bitta abrek kada malomo ko magampangin apa pada rupa tahu dan dia tersinggung jadi selain makanya ketika kita mampu berbuat seperti ini maka kita mampu membuat sebuah persaudaraan yang luar biasa yang akan menciptakan sebuah persatuan dan kesatuan untuk kejayaan bangsa dan negara kita. Lain. Apalagi? Hayyin, lain, qaribin. Orang yang selalu dirasakan dekat dengan kita. Engkau tuh tahu Pak? Kita tidak pernah kenal dengan dia, tetapi kok kita seolah-olah ada ketertarikan untuk kenal dengan dia. Begitu kita kenal dia, selalu ada keinginan untuk ketemu kembali. Ada rasa rindu kepada dia. Alhamdulillah, Pak Kandap seperti ini. Saya tadi sejak masuk di Bone, saya katakan, mudah-mudahan Pak Kandap nanti malam hadir. Alhamdulillah, diterima Tuhan. Hampir saja tidak ke sini. Tapi karena ada pertautan jiwa cinta yang tidak bisa dibahasakan. Qaribin. Jadi ada rasa akrab. Begitu Prof. Syarifuddin Latif menelpon saya di Madinah. Saya mengatakan mudah-mudahan panjang umur saya mau kembali. Kenapa? Saya mau sekali ketemu dengan Prof. Syarifuddin. Itu qaribin. Kita bisa rasakan Pak Bu. Engkat sudah bata. Ya? Kita merasa akrab dengan dia. Seolah-olah tidak ada dinding pembatas antara kita dengan dia. Kita mudah curhat sama dia. Dia pun curhat kepada kita. Tapi engkau tuh tahu, naseng bahkan aku wangi sebuah naseng, ajak curhat corona, magai, naseng, curhat aku nak beti-betiku, tapi mundrimu matu nak curita tu jamu, bukan qaribin ini, tapi qaribin adalah orang yang suka menerima curhatan orang lain dan dia menjaga kerahasiaan curhatan orang lain padanya, itu namanya qaribin. Orang begini aman dari neraka. Dan yang terakhir adalah sahlin. Sahlin adalah orang yang selalu mencari kemudahan. Selalu mencari, selalu sapa pekogi carana naruntu lomo-lomo padana rupa tahu. Pak biasa tutu ide sebaliknya terjadi. Sepanjang bisa dipersulit, jangan dipermudah. Tidak ini sepanjang bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Permudah saja. Karena Nabi maka yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan persulit.
Basyiru wa la tunaffiru. Berilah berita gembira, jangan membuat orang lari darimu. Itu ajaran Nabi. Maka oleh karena itu, kalau kita mau berisi Isra Mi'raj kita malam ini, maka mari kita salat interwaktu dan salat antar waktu. Salah satu penerapan dari salat antar waktu itu adalah hayyin, layyin, qaribin, sahlin, insyaallah. Saya kira ini bisa saya berikan, mudah-mudahan dalam piraki sungai tepung Allah Ta'ala turun untuk paimeng. Karena malam ini saya akan kembali ke Makassar lagi. Tadi panitia menawarkan saya mau ambilkan hotel, tapi saya katakan terima kasih karena besok saya harus masuk kantor dan malamnya siap-siap ke Papua, Fak-Fak, insyaallah. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.